Halo, perkenalkan, nama saya Hengki Renata. Mohon maaf, beberapa minggu yang lalu, 2 minggu saya nggak posting terkait jurnal trading Remora Traders karena ada berbagai kendala, tapi sekarang udah bisa diatasin. Terima kasih untuk yang membantu. Tanpa kita lama-lama, kita langsung jump ke saham-saham apa aja gitu untuk kita jadikan pembelajaran 5 sampai 9 Juli minggu depan. Nah, bagaimana untuk saham-saham yang sebelumnya gitu? Ya, kita udah lupakan karena itu saya terakhir posting itu 2 minggu yang lalu, jadi sudah kurang relevan. Tapi kalau teman-teman mau cek, ya silakan monggo gitu, monggo sendiri. Tapi saya nggak akan habisin waktu di sana. Kita langsung aja ke yang minggu depan gitu. Nah, kita pertama lihat dari composite gitu, IHSG. Nah, bagaimana IHSG sendiri? Nah, kalau kita dari non-retail flow, kita lihat IHSG, menurutku cukup menarik ya beberapa hari ini. Karena kenapa? Karena selama ini yang institusi jualan, walaupun kadang ada akumulasi, tapi sedikit banget akumulasinya. Tapi beberapa minggu ini malah yang aktif akumulasi itu institusinya, kalian lihat sini. Nah, institusinya aktif akumulasi, asingnya, walaupun asingnya distribusi ya, ada akumulasi-akumulasi juga gitu. Tapi overall, secara bandarmologi dia netral. Tapi kita coba lihat secara teknikalnya. Nah, kita langsung secara teknikalnya, kemarin perdagangan Jumat kemarin saya expect-nya adalah IHSG membentuk head and shoulder. Kita bisa lihat ini left shoulder, head and right shoulder. Yang saya expect-nya itu ya jatuh ke 5.800 sampai 5.700-an. Tapi saya salah, karena dia mantul di supportnya di bagian yang seharusnya drop, tapi dia malah bentuk doji dan dia up gitu, gap up beberapa hari. Nah, ini which is bagus buat IHSG. Ditambah lagi Juli itu adalah bulan-bulan identik dengan window dressing. Jadi saham-saham untuk first liner LQ45 sangat menarik. Bisa dipantau untuk 1 bulan ini ya, selayaknya window dressing bulan Desember lah gitu. Coba kita lihat Desember. Desember, Februari di sini. Nah, ini ya. Nah, Januari, Desember. Tapi window dressing tahun lalu itu dimulai sekitar November. Nah, lihat. Nah, bisa lah dipantau saham-sahamnya. Nah, banyak saham-saham big caps gitu. Misalnya ASI, BMRI, Telkom, banyak sih saham BCA juga diakumulasi, BBRI akumulasinya gede banget. Tapi kali ini kita lihat apa aja yang kita masuk kategori 5 saham yang kita jadikan jurnal trading gitu. Nah, terlepas dari saham itu, langsung kita aja ke sahamnya apa. Oh ya, sorry, lupa. Bagaimana dengan composite gitu? Nah, area kita tahannya adalah 5.947. Kalau dia jebol, closing di bawah 5.947, teman-teman harus agak hati-hati karena potensi ke 5.800-an. Tapi yang aku lihat sih, IHSG kemungkinan bakal sideways ke uptrend lagi deh. Karena dia nggak membentuk head and shoulder-nya udah patah gitu. Kita langsung ke sahamnya. Pertama ada saham apa? SCMA. Ini saham yang saya udah rekomendasikan cukup lama, lama sekali gitu. Dari pertama kali saya bikin video atau bikin grup diskusi, saya selalu bilang SCMA menarik gitu. Congrats teman-teman yang udah ambil di bawah. Nah, ini seharusnya udah TP2 bahkan gitu. Nah, eh, kemarin kita cut loss di sini dan videonya kalau saya jadi posting adalah kita entry di gap ini lagi. Tapi sayangnya saya sendiri juga nggak entry karena saya fokus ke saham lain dan saya nggak posting. Tapi saya kasih tahu grup-grup beberapa entry dekat-dekat gap gitu. Ya ada entry dekat gap ya. Congrats karena ya let's say kalian floating profitnya sekarang itu 20%. Gitu. Wih, udah let the profit run aja. Tinggal biarin aja profitnya pakai trailing stop, udah sesimpel itu. Nah, untuk SCMA, congrats yang udah ambil sekali lagi. Nah, sekarang tetap kembali menarik. Kenapa? Karena kita lihat di sini bandarmologinya masih diakumulasi, walaupun asingnya jualan, institusinya mulai bisa dibilang mulai nafsu untuk mengakumulasi SCMA ini. Nah, SCMA ini menjadi menarik, ditambah lagi dia saham yang lumayan berpengaruh kepada IHSG. Jadi, teman-teman boleh ngelirik. Nah, gimana plannya gitu? Ini nanti saya bikin lagi areanya, kita jadi singkat aja videonya. Kita TP2-nya yang tadi kita jadikan sebagai support gitu. Nah, kita jadikan sebagai support di sini. Jadi teman-teman bisa entry sekitar sini
Tapi aku lebih sukanya ya kalau teman-teman bisa entry di daerah sini gitu. Untuk SCMA sendiri saya kasih dua opsi. Bisa asumsi entry sini, bisa kasih asumsi entry di sini. Terus kalau dia closing di bawah kuning ini, cut loss, masuk lagi di daerah gap sini, di antara sini. Closing di bawah ini, cut loss gitu. Nah, iya SCMA karena ini low risk, bandarnya suka dengan SCMA karena kita tahu SCMA ya ada hubungan erat dengan MTech, jadi dan sebagainya. Saya nggak akan bahas lebih lanjut karena itu bukan keahlian saya. Saya akan hanya bahas mengenai dari money flow-nya aja. Nah, SCMA itu untuk targetnya. Jadi opsinya ada dua. Di mana TP-nya? Di sekitaran sini gitu. 2065 gitu. Bisa nyampe gitu. 2065 sampai 2000 lah udah boleh ancang-ancang untuk TP gitu. Nah, ini untuk SCMA. Satu SCMA. Plan-nya gimana di sini trading plan-nya? Trading plan-nya sesuaikan, teman-teman sesuaikan ada dua opsi. Kalau teman-teman bisa pantau, bagus. Kalau nggak bisa pantau, teman-teman bisa set di sini entry, besok HK, closing di bawah garis kuning, buang, tampung lagi di sini. Gitu. SMA sangat menarik, saya sangat suka sahamnya. Tapi saya sendiri nggak beli. Kenapa? Karena saya memilih saham yang lebih renyah. Gitu. Oke, ini SCMA. Kita lihat institusinya akumulasi, retailnya jualan, ya mostly diserap oleh institusi. Terus kita lihat dari sini akumulasinya gede banget, 15%, 14%, 7%, dan berturut-turut gitu. Tanpa ampun. Jadi SMA sangat menarik. Terus kita lanjut ke saham berikutnya adalah INKP. INKP kertas ini udah lama nggak perform gitu. Ada INKP, Tekim, kakak beradik, tapi kita fokus ke kakaknya, yaitu INKP, Tekim itu adiknya. INKP sendiri, walaupun dia masih downtrend, setuju, saya INKP ini downtrend, kita seharusnya don't fight the trend, tapi aku merasa ini menarik gitu, walaupun don't fight the trend, ada prinsipnya gitu. Trend is your friend. Kenapa? Karena untuk SCMA, untuk INKP sendiri ini, untuk INKP ini sendiri low risk gitu. Jadi saya mau entry-nya daerah sini, kita cut loss-nya ya kalau dia bentuk lower low aja, simple gitu. Cuman let's say 5% gitu. 5% gitu. Dengan target TP aku pertama di sini. Nah, angkanya berapa nanti saya bikin lagi. Terus TP 2-nya di mana? Ya, di sini. Lumayan menarik gitu. Karena dia bandarmologinya akumulasi, walaupun downtrend, kita bisa, menurutku masih ada chance untuk trading di saham ini. Gitu. Risk reward-nya menarik untuk INKP. Jadi INKP bisa entry di daerah 7.525. INKP 7.525 sampai dengan 7.450. 7.450. Oke, sorry. 7450 sampai 7575. Nah, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya kalau dia ditambah buffer zone adalah 7175, kurang lebih 5%. TP1-nya di mana? TP1-nya di sini dulu. 8%, 8225. 8225 dengan TP2-nya ya di sininya gitu, 8.700. Nah, bagaimana kalau dia tembus 8.700, apakah TP semua? Ya, jadikan trailing stop karena dia bisa dibilang jadi patah trend karena kita lihat major trendnya ya, major trendnya itu downtrend dia. Downtrend gitu. Nah, kalau dia TP1-nya di sini, seharusnya dia mantul turun dulu, bisa tampung lagi, dan kalau dia udah tembus sampai ke 8.700 udah teman-teman TP-nya pakai trailing stop aja. Oke, ini untuk INKP. INKP ini menarik, bandarmologinya mulai diakumulasi, sekali akumulasi lumayan gede, 13%, 7%, 6%, 3 hari berturut-turut, mulai ada pergerakan, dan walaupun TA-nya kurang menarik, gitu, tapi oke, jadikan watchlist INKP. Ketiga adalah saham saham properti ini, Citra. Citra sendiri kemarin ada distribusi sangat besar,
tapi dalam 1 minggu ini diakumulasi lumayan besar juga itu Citra. Nah, Citra sendiri kita langsung plan aja. Gimana sih plan untuk Citra? Oke, Citra. Nah, aku expect-nya sih bisa lah. Oh, ini yang dulu. Oke, kita buang semua. Stop loss ya, kita pernah Citra. Nah, ini pentingnya stop loss gitu, biar dana kita nggak kegerus, bisa mutar di yang lain, lebih menarik, gitu. Cari saham yang menarik. Nah, saya sih pingin entry-nya agak rendah ya, di sini gitu. Biar kita cut loss-nya rendah. Ini untuk Citra, dapatlah seharusnya di daerah sini. Nah, ini juga downtrend, kita trading di saham downtrend yang mulai diakumulasi. Kenapa saya kadang memilih saham downtrend gitu? Karena ketika dia downtrend dan ketika dia diakumulasi, itu bisa jadi false accumulation, bisa banget. Bisa jadi dia akumulasi serius, bisa juga gitu. Tapi ketika dia akumulasi serius, kita profitnya lumayan gila gitu, kayak gudang garam gitu. Gudang garam, saya nggak sempat rekomendasikan di grup, di YouTube, tapi saya sempat rekomendasikan di grup gitu. Saya ingat banget, saya rekomendasi di bawah gitu. Ketika dia downtrend, kita melihat ada akumulasi, terus saya sendiri juga beli gitu gudang garam gitu, dan ya mantap gitu 30% tanpa ngapa-ngapain. Ini namanya gudang uang gitu kita sebutnya, karena kasihin profit gitu. Kalau nggak profit ya gudang yang aneh-aneh gitu. Kita langsung gudang garam waktu seperti gini. Jadi untuk saham-saham downtrend bisa dijadikan trailing stop gitu. Kapan saya akan TP gudang garam? Saya nggak set TP-nya. Saya TP-nya ketika dia patah trend pakai ATR trailing stop gitu. Nah, kita lihat gitu. Nanti trailing stopnya udah sell, terus kita cek chartnya kalau udah bilang kita ngerasa sell, udah puas, tinggal TP gitu. Itu gudang garam. Nah, tapi tadi kita berbicara mengenai Citra gitu. Citra, kita lanjut, plannya gimana? Nah, Citra adalah target plannya adalah entry 895. Cuman harga segitu yang aku mau. Kalau nggak dapet, nggak mau. Kita TP satunya di sini. 2/1 kecil, nggak apa-apa, karena di daerah sana aku expect-nya dia ada pullback dulu. Kenapa? Karena dia mau coba patah trend ya kan. Nah, terus TP keduanya 995. 995 dengan stop loss kalau closing di bawah 865. Ini untuk Citra gitu. Nah, bagaimana kalau dia udah sampai TP2 segini, kalau kalian mau TP monggo, kalau nggak mau TP juga. Aku sih kalau udah break kayak gini aku lebih suka nggak TP. Aku tunggu aja gitu sampai trailing stop kayak gudang garam gitu. Nah, gudang garam lagi gitu. Kita lanjut yang ketiga. Nah, teman-teman, ini saham yang agak high risk ya. Kita tahu siapa di balik saham ini, yaitu adalah saham film. Jadi, kalau teman-teman yang resiko profilnya, resiko tradingnya enggak mau yang kayak gini, ya lupakan, tapi bisa dijadikan pembelajaran aja. Kita merhatikan bagaimana untuk saham film. Kok nggak ada sih? Oh, oke. Nah, film sendiri cukup low risk. Kalau saya besok opening HK. HK teman-teman. Nah, HK stop loss-nya di mana? Stop loss-nya kalau dia berbentuk closing di bawah lower low. Yaitu ya berapa persen doang, udah lah kita kasih agak jauh. 310. Saya closingnya 310. Saya rela untuk nge-film ini. Closing stop loss 310. Dengan kita TP pertama, jangan jauh-jauh dulu. Di sini 15%, R-nya beda, 3/1 yaitu di 372. 372 dengan TP2 adalah ya jauh-jauh lah, 404 gitu untuk film. Nah, untuk film sendiri ini boleh pakai trailing stop, boleh pakai apa tuh namanya?
boleh pakai trailing stop, sorry, boleh pakai buffer John, boleh enggak gitu. Nah, kalau kalian pantau untuk saham-saham film seharusnya kalian pantau ya gitu. Nah, kalau film kita tahu kalau di ARB kadang ngeri juga, jadi jangan sungkan untuk cut loss saham ini. Ini agak high risk karena ini bukan first liner dan karena third liner. Nah, entry-nya di berapa? Entry-nya di 334. Ini untuk film. Nah, besok langsung HK gitu. Nah, ini untuk film. Kenapa film kita pilih? Karena kita bisa lihat sendiri bandarmologinya menarik. Satu minggu ini akumulasinya lumayan gokil gitu. Dari foreign, dari institusi gitu akumulasinya. Nah, kita lihat nih. Sahamnya udah lama kita nggak bermain di saham ini. Jadi film oke. Okay. High risk? Yes. High return? Yes juga. Jadi pilih profil kalian. Terus yang kemudian yang kelima, yang terakhir adalah MNCN. Kok milih MNCN walaupun dia 4 hari berturut-turut distribusinya lumayan gede? Karena bagiku dia distribusinya nggak berarti dibandingkan akumulasinya. Kita lihat di sini ada spike akumulasinya dan masih terus diakumulasi dengan harga diturunkan. Jadi kalau kalian kenal bandarmologi ini sebutannya markdown untuk MNCN sendiri. Jadi MNCN lumayan menarik. Kita tinggal tunggu si Thanos Harry Thanos untuk menggerakkan sahamnya karena saham-saham MNC lainnya tuh pada gerak, IPTV, Behit, Becap semua gerak gitu kecuali MNCN. Nah, ini MNCN kita pantau ketat gitu. Kemudian MNCN. Nah, kita entry-nya saya expect-nya di sini 910. Kalau dapat cakep banget angkanya dengan cut loss-nya di 890. 890, 910. Dengan kita TP-nya di sini. Seharusnya dapat untuk MNCN, tapi kita langsung TP di sini aja. 970 dapat ini seharusnya. Nah, kita TP 2-nya nanti dulu untuk MNCN, tapi saya expect-nya dia bisa lumayan tinggi karena kita lihat spike-nya dia mulai dari tanggal berapa ya. Ini agak asumsi, kita spike-nya sekitaran bulan Mei pertengahan, yaitu sekitaran sini gitu. Sekitaran sini masih ada pembelian, jadi untuk TP2-nya aku di sini 110. Untuk MNCN bisa 110. Cuman ini pergerakannya agak lambat ya dibandingkan MNC lain, tapi boleh dipantau. Nah, jadi MNCN oke. Jadi ini 5 sahamnya teman-teman, SCMA, INKP, Citra, Film, MNCN. Nah, untuk film ini sendiri teman-teman tahu dia agak high risk, jadi jangan sungkan untuk cut loss. Dan high risk tentunya high return. Teman-teman lihat R-nya beda banget, tadi sekali rugi 5%, sekali cuan bisa 20%. Beda dengan INKP yang sedikit gitu. Tapi ya sekali lagi itu saya ingatkan, dan khusus film kita coba bahas lebih dalam lagi ya. Apa yang bisa kita lihat dari chartnya. Dari chartnya, dari Awesome Oscillator-nya juga memiliki indikasi divergence ya. Jadi sangat menarik sih untuk film sendiri gitu. Dan kalau kita lihat di broker summary yang secara detail, ada pihak yang pernah beli di harga segini juga lagi akumulasi gitu. Teman-teman cek aja sendiri, broker summary-nya agak jauh lah gitu, pertengahan 3 bulan yang lalu lah gitu. Sebelum harganya terbang gila-gila. Jadi begitu aja teman-teman, semoga bisa membantu dan sekian. Thank you.